Iya itu puasanya kan namanya puasa tuh ada tingkatannya. Ada tingkatan-tingkatannya, ada yang normal, ada yang abnormal, ada yang expert gitu kan. Itu ada tingkatannya dan menyesuaikan wadah yang ada di badan, di dalam diri gitu. Kalau misalkan ilmunya ini, puasanya ini berat, wadahnya belum kuat, ya resikonya kalau nggak gila ya mati. Halo penjelajah cahaya, apa yang kamu dengar malam ini mungkin bukan sekadar cerita, dan apa yang kamu lihat belum tentu manusia. Ini bukan sekadar misteri, ini adalah kisah nyata yang tersembunyi. Selamat datang di Rahasia Cahaya. Oke sobat penjelajah cahaya, ini adalah pertama kalinya kita bakal podcast langsung dengan Mas Oji Pamungkas dan saya sendiri Indra Kusuma. Sebenarnya saya sendiri itu agak penasaran guys. Ya, dari dalam hati saya sendiri itu agak pengen lebih tahu nih tentang Mas Oji ini. Karena selama ini kita kan selalu ngebahas tentang misteri-misteri yang sepenglihatan Mas Oji. Nah, kalian juga pasti pengen tahu gimana sih perjalanan Mas Oji sendiri sampai bisa seperti ini gitu. Karena saya sendiri itu memang penasaran banget, apakah Mas Oji ini belajar ataukah memang dapat ilmunya dari mana gitu. Mari kita cari tahu sendiri nih dari Mas Oji. Oke, Mas Oji, awalnya Mas Oji kan bisa melihat secara kasat mata, secara batin, Iya. sampai yang benar-benar jelas banget. Nah, itu perjalanannya kayak gimana Mas Oji? Ya perjalanannya ditempuh sangat panjang sekali. Ya jatuh bangun. Ya awal mulanya juga nggak nyangka punya kemampuan seperti ini. Ya dengan cara saya suka wirid, puasa, ya lama-lama ketagihan. Ya dijalanin tuh bertahun-tahun, gitu. Nggak setahun 2 tahun, bisa 10 tahun lebih gitu perjalanan saya. Nah prosesnya itu pun harus stabil. Ya kadang anggot-anggotan, kadang bener, kadang enggak, cuman diyakini aja gitu. Karena tujuan saya itu untuk menjadikan pribadi saya itu baik dan lebih baik lagi. Untuk hal-hal kayak ibarat kemampuan itu, ya itu nomor sekian lah. Gitu. Karena pada saat ini pun saya juga nggak nyangka gitu punya kemampuan seperti itu. Ya, mungkin dari proses puasa itu kali ya, jadi punya kemampuan macam-macam gitu. Nah, Mas Oji, ini kan Mas Oji itu bisa istilahnya bisa lihat goib ya. Itu tuh emang Mas Ojinya mau sendiri atau kan emang dibukain sama orang apa gimana tuh? Ya awal mulanya sih nggak bisa dan nggak mau, cuman kan ya karena keseringan puasa semedi, lama-lama tuh kebuka gitu. Berarti kebuka dengan sendirinya? Iya dengan sendirinya. Nah itu pun awal kebuka itu baru ngolah kisaran 2 bulanan kalau nggak salah, 2 bulanan apa 3 bulanan gitu kebuka. Ya itu nggak disengaja gitu. Saya juga bingung kok bisa seperti ini. Mungkin pikiran saya halu kali gitu kan. Tapi nyatanya benar kelihatan gitu. Nah, itu tuh awal Mas Oji bisa melihat goib itu apa yang kelihatan? Apakah makhluk halus ataukah makhluk-makhluk ya goib-goib yang kayak gimana tuh Mas Oji? Awal banget bisa melihat. Ya awal-awal pas kebuka itu melihat sosok kuntilanak. Jadi dia tuh kuntilanak ada di toren air, terus pindah jalan begitu kan, bingung ini apa, makhluk apa, kuntilanak, cuman bingungnya tuh bener enggak, tapi di yang saya lihat itu nyata ini cuman dari keseringan begitu ya udah, mungkin itu kelebihan dari Gusti Allah, mungkin ya dikasih kelebihan
ya awal mulanya ya antara yakin dan nggak yakin, ya campur aduk lah. Takut juga karena pertama kali gitu ya, cuman ya dimantepin aja hatinya karena tujuannya bukan ke situ sih gitu. Nah, awal kebuka itu ada sempat terasa takut nggak ngeliat yang makhluk selain manusia kayak gitu? Kalau rasa takut sih nggak ada, cuman aneh aja gitu. Dalam arti aneh, loh kok bisa begitu gitu, bingung, sedikit bingung kayak, bener nggak sih gitu, apa iya apa bener gitu kan. Cuman ya dimantepin aja, dalam arti difokusin lagi, terus kok nggak hilang-hilang, terus blong gitu. Jadi ya sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang ya kebuka terus, ibarat begitu. Gitu. Nah, itu kan secara batinnya istilahnya Mas Oji itu belajar bertahun-tahun berarti ya untuk mengolah puasa, wirid segala macam biar bisa istilahnya ngelihat yang lebih bagus daripada si makhluk kayak kuntilanak tadi gitu kan. Iya. Dasar sih itu, ngeliat pertama tuh dasar yang buruk-buruk dulu. Mungkin karena keseringan puasa, ngolah, itu kan tingkatannya nambah gitu. Lebih bagus-bagus. Jadi yang ngeliatnya tuh semakin bagus gitu. Jadi karena keseringan jadi ya udah hal biasa gitu. Berarti kalau yang makhluk-makhluk kayak istilah kalau kita sebut setan lah, setan-setan yang kayak pocong, kuntilanak kayak gitu, itu mah istilahnya kelas bawah ya, awalan kita baru bisa ngeliat kebuka mata batinnya gitu ya. Tingkatan dasar. Tingkatan dasar. Tingkatan awal. Nah, Roji, kalau boleh tahu nih, ini kan secara keseluruhan atau secara umum ya, bahkan yang indigo sekalipun dia itu hanya sebatas makhluk astral atau bisa ngelihat sekilas masa depan gitu, atau secara nggak langsung yang akan terjadi di masa depan gitu. Ada beberapa yang bisa. Nah, itu pun harus diolah juga berarti ya? Iya, harus diolah. Itu gimana tingkatan, semakin tajam batinnya, semakin bisa begitu, dia bisa memprediksi, bisa lihat ke belakang, bisa lihat ke depan gitu. Apakah cuman dari puasa, wirid aja atau memang harus ada yang bimbing sebenarnya? Ya kalau misalkan yang lebih tepatnya itu ya harus ada yang bimbing gitu. Harus ada yang bimbing. Biar nggak nabrak, biar nggak salah jalan, ibarat begitu. Nah, ini kan Mas Oji bisa nih ya ngelihat kayak yang istilahnya yang secara batin gitu ya. Nah, saya sedikit cerita nih, sedikit curhat lah istilahnya. Iya. Saya kan pernah diajarin puasa nih, puasa nggak tahu sih sebenarnya itu puasanya puasa apa gitu. Cuman 7 hari itu, 7 hari. Suruh istilahnya makan pertama tuh, hari pertama tuh makan nasi 7 kepal. Iya. Terus makin kesini ya ngikutin hari tapi makin berkurang gitu, tanpa harus minum. Nah itu tuh udah ngejalanin ya, cuma nggak tahu itu buat apa sebenarnya gitu. Dan secara nggak langsung ya istilahnya mah FOMO lah, ikut-ikutan gitu kan. Sampai ketemu sama seseorang, sama Eyang, dibenerin lah istilahnya, karena puasa itu nggak bener gitu, karena yang ngajarinnya pun nggak sesuai gitu, nggak punya hak atau nggak punya jalur gitu. Nah kalau yang kayak gitu tuh maksudnya harus bener dibersihin lagi kah atau udah aja gitu? Iya, itu puasanya kan, namanya puasa tuh ada tingkatannya, ada tingkatannya, ada yang normal, ada yang abnormal, ada yang expert gitu kan. Itu ada tingkatannya dan menyesuaikan wadah yang ada di badan, di dalam diri gitu. Kalau misalkan ilmunya ini, puasanya ini berat, wadahnya belum kuat, ya resikonya kalau nggak gila ya mati, ibarat begitu. Makanya sangat beresiko. Ya untungnya aja ketemu sosok guru yang paham gitu ya. Jadi dibeneri, ibarat dinetralin, dibuang gitu. Ya kalau misalkan masih ada, itu kan bisa berpengaruh ke kehidupan kita gitu. Beresiko sekali. Itu entah itu masalah karir, kerjaan, apa itu bisa macet. Makanya
kebanyakan orang tuh nggak paham soal ilmu-ilmu gitu kan. Itu bisa dibilang tuh puasa yang begitu tuh puasa mutih, ibarat mutih gitu. Emang tujuannya bagus, baik bagi yang wadahnya pas, itu takarannya pas. Sebenarnya kalau buat pemula dikasih ilmu begitu kan ya anjlok. Ibarat kalau sekolah tuh dari PAUD, TK, SD, SMP, SMP gitu, namanya ilmu tuh begitu, ada step by step. Jadi nggak langsung ilmu perguruan tinggi gitu. Nah, ya alhamdulillah sih semenjak ketemu sosok guru yang benar-benar bertanggung jawab, yang benar-benar ngajarin, bisa lah tuh dinetralin dan dimulai dari nol lagi gitu. Nah, Mas Oji, kalau ini kan Mas Oji istilahnya untuk penerawang atau untuk melihat hal gaib itu udah yang biasa ya. Nah, kalau boleh tahu Mas Oji bisa nggak sih kayak ngelihat atau kasih saran nih ke orang-orang atau yang pengen punya rezeki lebih, yang pengen sukses segala macam, itu bisa dibantu nggak sebenarnya dari secara penglihatan batin Mas Oji gitu? Sebenarnya bisa-bisa aja, gampang, sangat mudah gitu. Apalagi bab rezeki itu kan susah, harus ada benar-benar guru yang spiritual yang bimbing gitu. Ya kebanyakan orang belajar tuh ilmu kedikjayaan, ilmu buat perang gitu, ibarat ya kayak ibarat habis puasa percaya ke barang-barang kayak keris, cimat, batu akik, apa begitu kan udah belok belajarnya. Yang tadi awalnya tujuannya ke Allah, karena diiming-imingin barang seperti itu belok dia, keyakinannya belok gitu, makanya pada nabrak, makanya dihasut sama jin-jin kafir, goib-goib yang nggak kelihatan gitu. Makanya butuh bimbingan dan harus paham juga yang namanya ilmu tuh dibagi. Ada dua, ada ilmu kedikjayaan, ada ilmu dunia gitu. Kalau kita milih ilmu kedikjayaan, ya kita seret rezekinya. Tapi kalau kita milih ilmu duniawi, ya dunia yang menghampiri, ibarat begitu. Jadi ya masalah ilmu tuh ya kita harus memilih. Jangan ibarat disuruh orang tua, kenal sama orang tua, puasa ini, buat ini, cuman dia nggak berani tanggung jawab. Nah ibarat seperti itu, makanya banyak orang tuh gendeng, dalam arti gira, tersesat lah gitu. Ya seperti ibarat kalau sekolah pada dasarnya mah kayak kita nih murid SD lah dikasih pelajaran SMA atau pelajaran kuliahan yang nggak ngerti apa-apa atau ngeblank gitu kan. Iya, ngeblank, anjlok gitu ya. Nah, kalau saya boleh tahu atau saya pengen tahu masalah rezeki diri saya itu kira-kira apa sih yang harus saya lakuin kalau dari sepenglihatan Mas Oji biar rezekinya itu semakin ngalir, semakin terbuka lah istilahnya gitu. Ya itu mah gampang, mudah aja. Intinya membersihkan hati, diri, jiwa gitu. Ya intinya siapa sih yang punya rezeki? Gitu. Yang punya rezeki Allah. Ya kita deketin Allahnya gitu. Karena Allah itu yang maha segalanya. Semua yang hidup di dunia ini semua atas izin Allah. Bahkan duit pun itu yang makhluk Allah. Kita harus menghargai uang itu gitu. Kalau kita pengen didatengin rezeki atau uang yang berlimpah, ya kita harus paham ilmunya gitu. Cuman kan jarang sekali orang yang ilmunya sampai situ. Kebanyakan pengennya instan, datang ke dukun begitu kan, mentok-mentok pesugihan, ya udah buntu lah urusan dunia. Cuman kan namanya belajar ilmu dunia tuh nggak kayak belajar ilmu kedikjayaan yang puasa 40 hari jadi sakti begitu. Kalau ilmu dunia itu ya puluhan tahun, itu juga untung-untungan. Berhasil enggaknya, gimana aturannya dipakai apa enggak gitu. Nah, kalau boleh dibocorin Mas Oji, aturan yang disebut Mas Oji tadi itu aturan yang seperti apa sih? Yang memang kayaknya ini emang semua orang ini belum pada tahu kalau bahwasanya ilmu rezeki itu atau bab rezeki yang dimaksud di dalam Islam itu ada aturan yang sebenarnya yang memang harus dilakuin gitu. Ya ada aturan aturan Islam aja pada umumnya gitu. Ya kayak contohnya salah satunya kayak berani, benar, jujur, tegas, itu aturan. Sidik, benar, koblik, fatohna, ya kan ibarat begitu, sama aja. Aturan itu aturan Kanjeng Nabi
Bukan Tuhan, yaitu dipakai. Jadi manusia itu harus jujur, harus berani, harus benar, harus tegas. Ibarat seperti itu. Jadi jangan aneh-aneh lah orang hidup sesuai orang Kapasitas. Islam. Iya, sesuai orang Islam kan aturannya cuma itu. Jadi nggak usah aneh-aneh gitu. Kerjakan sebagaimana itu positif ya kerjakan. Intinya begitu. Tidak komersil, tidak akal-akalan gitu. Berarti kayak kalau misalkan ada yang kiai ini, mohon maaf ya, kalau misalkan ada kiai, ustadz yang kalau dipanggil ke pengajian atau diundang nih untuk mengisi suatu acara, dia mengkomersilkan, berarti itu hitungannya tidak ada berkahnya atau kayak gimana? Ya satu nggak ada berkahnya, satu nggak ada berkah dan ilmunya tidak bertambah kalau ditarif itu. Kalau namanya dipatok itu, ya entah ada guru besar, entah kiai atau ulama dengan khotbah di mana diundang tapi ditarif, nah ilmunya nggak bertambah, dia stuck di situ. Gitu. Bedanya dengan dia ikhlas dan ridho, dengan senang hati dia mendakwah. Gitu. Berarti ibaratnya emang dengan senang hati dia menyampaikan atau menyiarkan agama Islam seharusnya. Iya. Gitu. Nah, itu aturan-aturan tadi itu memang sebenarnya memang harus dan wajib ya kalau kita mau rezeki kita semakin mengalir, dan itu memang harus diterapkan gitu di kehidupan Wajib sehari-hari. sekali gitu. Ya penting sih, makanya kenapa orang itu untuk urusan dunia ya salah satunya nggak sesuai aturan. Ibarat kalau berangkat haji tawaf itu nggak sesuai lingkaran gitu, keluar dari jalur, ibarat begitu. Oke. Nah, kalau ini Mas Haji, ada orang atau ada netizen nih yang pengen banget langsung ketemu sama Mas Oji, yang pengen banget konsultasi, itu boleh atau enggak? Ya boleh aja sebenarnya, nggak masalah. Gitu. Dan tanpa tarif pastinya ya. Ya gitu. Kalau urusan tarif apa enggaknya itu mah terserah merekanya, cuman dari kitanya ya bebas, nggak ada tarif-tarifan. Nggak ada dipatokan lah ya. Iya, nggak ada dipatokan. dalam arti ya menolong ya ikhlas penuh hati, ibarat begitu. Gitu. Ada tapinya nggak? Ada tapinya nggak? Ya kalau misalkan sekedar ngobrol aja nggak masalah, cuma kalau udah hal-hal yang aneh-aneh terus minta pertolongan saya atau nyari jalan keluar, ya berarti saya bekerja dong. Gitu. Kalau bekerja gitu kan namanya orang bekerja pada umumnya. Dia bekerja sama orang, pasti digaji dong. Berarti ada upah. Iya, ibarat begitu. Dan cuman saya bedanya itu tidak seperti itu, cuman kan keikhlasan adabnya. Okay. Lebih mengajarkan adab, bukan ditarif, beda ya. Adab, mengajarkan adab, gimana sepantasnya. Kalau misalkan butuh bantuan saya, ya bisa-bisa aja. Yang penting saya lebih menghargai seseorang yang mempunyai adab. Seorang yang punya adab. Intinya begitu. Oke, dan mereka ikhlas secara cuma-cuma mengeluarkan. Ikhlas. Gitu ya. Kalau sekedar ngobrol-ngobrol mah nggak masalah, nggak ada tarif-tarif begitu. Cuman kalau udah minta tolong begitu kan, itu kan udah beda cerita. Minta tolong, ya mau ditolongin gitu kan. Nah tergantung kasusnya seperti apa, gitu kan macam-macam. Kalau sekedar nolongnya yang hal-hal yang seperti bisa disanggupin dengan orang pada umumnya yang kelihatan ya nggak masalah. Nggak ditarif juga. Namun kalau udah hal-hal yang udah nggak kelihatan, itu resikonya nyawa. Repot. Gitu. Orang nggak tahu menaunya begitu, itu resikonya nyawa. Gitu. Berarti mau begitu. kondisi atau mau masalah apapun, selagi mereka punya adab, selagi mereka punya kemauan dan keikhlasan mereka gitu, semuanya sebenarnya nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Harus sekedar nanya-nanya, tukar pikiran nggak masalah. Oh, dari segi apapun, dari segi masalah apapun, entah itu pekerjaan, entah itu rumah tangga, jodoh, segala macam, itu mah bebas aja, Bang. Bebas, bisa semua, gampang itu mah. Nggak ada yang susah. Yang susah itu dipikirin, coba jangan dipikirin. Karena main akal tadi. Nah iya. Guys, Gitu. jangan main akal, guys. Nah, jadi ilmu atau pelajaran dari Islam itu sebenarnya simple ya. Sebenarnya mudah kalau kita paham dan kalau kita mau jalaninnya. Iya. Gitu ya.
Ya. Yang bikin berat itu tadi pikiran tadi yang apa segala Iya. macam kita pikirin gitu ya. Iya, karena pikiran itu ilusi, sesuatu yang belum terjadi udah dipikirin, itu kan ilusi, angan-angan, keinginan, gitu kan. Tetap kodratnya dan pada akhirnya gimana atas ridhonya Allah. Manusia itu berencana, yang menentukan Tuhan juga ujung-ujungnya. Iya. Dia begitu. Nanti kalau misalkan ada orang nih yang pengen belajar pun mengenai atau mendalami Islam, bisa juga ke Mas Oji. Ya insya Allah bisa, cuman kan kalau untuk sekarang itu kalau belajar itu saya belum buka lah, dalam arti kalau buat sharing-sharing ya mangga, nggak apa-apa. Kalau untuk belajar saya angkat tangan gitu, karena berat, namanya begitu kan berat, belum sanggup gitu. Masih banyak yang dipelajarin, saya juga kan belum baik gitu, masih membenahi diri. Oke, untuk seluruh penjelajah cahaya nih, gimana? Kalian ada yang mau ditanyain nggak sama Mas Oji? Atau kalian pengen banget nih punya unek-unek atau pengen ada yang disampaikan, pengen sharing juga nih sama Mas Oji? Boleh, kalian bisa langsung DM aja, kalian bisa langsung chat aja atau komen aja di kolom komentar. Nanti insya Allah kalau misalkan Mas Ojinya bisa dan Mas Oji berkenan, kalian bisa langsung komunikasi sama Mas Oji, atau kalian bisa langsung ke studio dan bahkan bisa langsung tukar pikiran kayak ini, langsung depan-depanan gitu. Ya. Nah, buat kalian yang belum subscribe channel ini, boleh langsung subscribe dulu, jangan lupa di like dan share juga ke teman-teman kalian, biar banyak rekan-rekan kalian, sahabat-sahabat kalian pada tahu nih kalau sebenarnya Islam itu sangat-sangat mudah dan gampang banget dicerna kalau kalian tahu caranya. Gitu. Buat kalian yang mau rezekinya lancar, usahanya lancar, karirnya lancar, tonton terus channel ini karena nanti bakal banyak banget yang bakal disampaikan ke depannya oleh Mas Oji.